seperti ular. Setelah keluar dari air, wajah Yesus terang benderang bersinar oleh pengurapan Roh Kudus. Tetapi setelah berpuasa 40 hari 40 malam, kondisi Yesus lusuh, pucat, letih, dan kurus. Orang banyak tidak lagi mengenal Yesus. Namun ada satu hal yang dirasakan lain oleh orang banyak. Ketika orang banyak melihat pancaran mata Yesus, sekalipun di dalam kondisi Yesus yang baru saja berpuasa, pancaran mata itu tidak pernah berubah, Bapak Ibu. Pancaran mata yang penuh kuasa, ada kedamaian, kerendahan hati, dan kasih yang sangat dalam. Itulah sebabnya ada satu apa itu namanya ya, slogan kah atau apa? Biarkan mata berbicara. Nah, ini jadi menarik Bapak Ibu. Mulut kita boleh tertutup, tetapi ketika mata kita berbicara, orang akan menangkap pesan yang ingin kita sampaikan. Dari mata turun ke hati. Mata Yesus menjamah setiap hati sehingga ada damai sejahtera. Siapa yang buat semuanya? Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Lukas 22 ayat 61. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Lihat, ketika Yesus sedang diadili, lalu Petrus menyangkal Yesus 3 kali, lalu mata bertemu mata. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata sebelumnya kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Mata memancarkan kasih, sekalipun mulut diam membisu. Mata Yesus tidak dapat menyembunyikan kedamaian, kerendahan hati. Ada satu kuasa yang menyelamatkan dari pancaran matanya. Inilah yang membuat orang Yahudi bertanya-tanya, apakah ini Yesus, Raja segala raja yang akan menyelamatkan mereka dari jajahan orang Romawi dan mendirikan kerajaan Israel yang jauh lebih hebat dari Romawi? Sementara ketika mereka membandingkan dengan tubuh Yesus yang lusuh, pucat, letih, dan kurus, mereka seperti tidak percaya. Catatan sejarah menyebutkan, dalam kondisi Yesus seperti itu, hanya Yohanes Pembaptis yang mengenal Yesus. Ini menjadi menarik Bapak Ibu. Kenapa? Perhatikan baik-baik. Yohanes Pembaptis tidak pernah bertemu Yesus selama hampir 30 tahun sejak mereka dalam kandungan. Namun kehidupan di hutan dan di padang belantara membuat Yohanes Pembaptis mempunyai ketajaman iman dari semua yang dibacanya. Yesaya membaca kitab Yesaya mulai dari pasal 40 sampai 66. Yesaya melihat bahwa seorang juru selamat akan datang. Dan kita sudah bahas itu beberapa Selasa yang lalu. Yohanes sekalipun tidak pernah melihat Yesus dan baru bertemu dengan Yesus ketika Yesus akan dibaptiskan. Ajaib, Yohanes mengenal Yesus Kristus. Yohanes menemukan Yesus yang selama 30 tahun tidak pernah dilihatnya. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak Ibu lihat ada gambar tangan itu, walaupun nggak terlalu jelas ya, ada gambar tangan sedang memegang surat cinta. Sebelum ada WA, sebelum ada
email seperti sekarang. Mari kita kilas balik beberapa puluh tahun yang lalu ketika Bapak Ibu masih jatuh cinta kepada masing-masing pasangan. Lalu Anda menulis surat kepada pasangan Anda berlembar-lembar dengan kata-kata yang sangat puitis. Lalu ketika pasangan kita menerima surat cinta itu, pada waktu pasangan membacanya, dia membacanya dalam hati, seakan-akan dia mendengar suara orang yang dicintainya nun jauh di sana. Saya pernah punya pengalaman, saya dulu pernah pacaran waktu kuliah, lalu saya sedang menjual buku di Kalimantan Barat karena saya rindu dengan pacar saya. Lalu saya sepanjang malam menulis surat. Surat itu saya tulis dalam kertas folio bergaris. Percayakah Bapak Ibu, saya menulis surat cinta itu sebanyak 30 lembar banyaknya. 30 lembar berarti 60 halaman Bapak Ibu. Sepanjang malam. Dan itu dibaca oleh pacar saya. Pacar saya membalasnya hanya dengan satu kalimat. Kurang banyak. Pada waktu seseorang membaca surat cinta, seakan-akan dia mendengar suara orang itu. Dan itulah yang dialami oleh Yohanes. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Yesaya 53 ayat 1 dan 2, Bapak Ibu baca terus ayat-ayat berikutnya. Yesaya menuliskan bagaimana kondisi Yesus tidak menarik, tidak ada rupawan, tidak tampan katanya. Dan Bapak Ibu baca saja ayat-ayat selanjutnya. Ayat 7 mengatakan dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dia tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Baca terus Bapak Ibu. Setelah Yesaya membaca Yesaya 50, setelah Yesaya menulis 53 dan dibaca oleh Yohanes di padang belantara, dari sinilah Yohanes meyakini bahwa orang yang datang meminta untuk dibaptis adalah Yesus Kristus. Berdasarkan Yesaya 53, Yohanes menyebutkan bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Gelar yang diberikan oleh Yohanes kepada Yesus itu hanya 2 kali Bapak Ibu. Hanya 2 kali di dalam 1 Yohanes 29, Yohanes 1 ayat 29 dan 36. Hanya itu kata anak domba Allah yang tercatat di dalam Alkitab. Kalau kata anak domba banyak, tetapi anak domba Allah hanya 2 ayat Bapak Ibu. Dan itu disebutkan oleh Yohanes. Dari mana Yohanes tahu? Dari Yesaya 53. Itulah sebabnya ketika Bapak Ibu membaca 1 Yohanes, Yohanes 1 dalam pasal itu, maka disebutkan keesokan harinya Yohanes melihat Yesus dan dia berkata kepada murid-muridnya, lihatlah anak domba Allah. Ini adalah gelar Yesus yang paling khas dan istimewa. Dan kitab Wahyu menyebutkan 28 kali. Luar biasa Bapak Ibu. 28 kali.
anak domba ya, bukan anak domba Allah, anak domba. Dalam nubuat, Yesus Kristus diumpamakan seperti domba yang dibawa ke pembantaian dan seperti domba betina yang membisu di hadapan para pemangkasnya. Karena peranan Yesus sebagai korban, Yohanes Pembaptis menyebut Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan anak Allah berkali-kali disebut anak domba dalam kitab Wahyu. Itu yang saya sudah sebutkan tadi. Jadi kata anak domba Allah memberikan satu penekanan yang mendalam oleh Yohanes setelah dia membacanya dalam kitab Yesaya. Jauh sebelumnya Yohanes sudah melihat bahwa Yesus akan disembelih dalam konteks disalibkan untuk menebus manusia dari dosa. Bapak Ibu lihat baik-baik pada waktu Yohanes menyebutkan lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Di situ ada dua murid Yohanes Pembaptis. Yang pertama adalah Andreas, yang kedua adalah Simon. Mari kita lihat yang di sebelah kiri, Yohanes 1 ayat 35, 36, dan 37. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Bapak Ibu lihat baik-baik ayat 37. Kedua murid itu yang akhirnya kita kenal dengan nama di ayat-ayat berikutnya, dengan nama Andreas dan Simon, mereka bersaudara. Mereka langsung mengikut Yesus kemana Yesus pergi. Hanya dengan kata-kata, lihatlah anak domba Allah. Lihat baik-baik betapa berkuasanya kata-kata lihatlah anak domba Allah. Tiga kata yang sederhana, anak domba Allah. Tetapi Andreas dan Simon langsung mengikutnya. Itu sama dengan Anda dan saya, tidak peduli keberadaan kita seperti apa, ketika dikatakan ada pengobatan gratis, ada pembagian sembako gratis, tanpa diundang dua kali, Anda dan saya langsung menyerbu, Bapak Ibu. Betul ya? Betapa berkuasanya kata gratis di sana. Lihat itu. Hal yang sama terjadi dengan kata anak domba Allah. Mari kita lihat latar belakang Andreas. Andreas artinya jantan. Dia adalah saudara laki-laki Simon. Ayahnya bernama Yohanes. Dia bersaudara adik kakak dengan Simon. Nama bapaknya adalah Yohanes. Entah Yohanes siapa. Banyak nama Yohanes. Dia adalah murid Yohanes Pembaptis. Dia rajin dan bersemangat mendengar dan belajar tentang Yesus dari Yohanes Pembaptis. Dari belajar itulah Andreas mengenal Yesus dengan baik, sehingga sekalipun Andreas sama seperti gurunya Yohanes Pembaptis tidak pernah melihat Yesus, ketika Yohanes berkata, "Look, lihatlah anak domba Allah," serta merta Andreas mengikutnya.